Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus persiapan pengamanan KTT G20 dan saat ini saya berada di 91 Command Center ITDC Nusa Dua Bali masih bersama dengan Pak Agung. Pak, ini salah satu infrastruktur penunjang persiapan keamanan G20. Kita ini ada di Command Center. Apa yang dipantau dan fasilitas apa yang tersedia di sini, Pak Agung? Command Center ini kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan operasi. Command Center ini untuk keperluan 3 hal. Apa disebut dengan K3I, Komando, Kendali, Koordinasi, dan Informasi. Ini kita perlukan untuk memastikan bahwa penggelaran pasukan peralatan di lapangan itu kemudian bisa diarahkan dengan efisien. Maka peran K3I di Command Center ini kita maksimalkan dengan bantuan teknologi. Teknologi yang kita tanam di Command Center ini ada beberapa, yaitu utamanya adalah teknologi untuk monitoring, teknologi informasi, dan teknologi sebenarnya analisa. Beberapa hal yang bisa kita sajikan di Command Center ini untuk keperluan kendali dan koordinasi, bahwa informasi di lapangan ini kan banyak sekali. Anggota melaporkan berbagai macam hal. Masuk ke Command Center, kemudian dilihat, dipantau, kemudian dianalisis untuk direspon seperti apa. Kalau itu hal-hal yang harus segera direspon, maka kemudian kita menyiapkan di Command Center ini siapa-siapa yang harus merespon. Maka kemudian komunikasi antara Command Center dengan penanggung jawab yang di lapangan itu bisa langsung. Sehingga kemudian tidak delay, tidak ada istilah kalau di operasi itu menunggu. Jadi semua harus langsung bergerak. Jadi apabila satu informasi itu hal yang tadi saya sampaikan perlu direspon, maka kemudian kegiatan sudah langsung dilaksanakan. Baik itu respon untuk keperluan penyelamatan ataupun untuk keperluan keamanan. Untuk keperluan pengamanan di Command Center ini kita juga mengembangkan teknologi untuk mendeteksi berbagai macam hal ya. Yang pertama terkait dengan ancaman atau keamanan, itu kita mendeteksi terkait dengan pergerakan orang per orang. Kendaraan, semua kendaraan yang bergerak di Bali, di Kota Denpasar. Terpantau di sini? Ya, ini ada 1.700 CCTV di seluruh jalanan dan di beberapa tempat yang akan digunakan pertemuan G20. Dan kemudian kita juga samping memantau orang dan pergerakan kendaraan ini, kini kita juga memantau terkait dengan penyelamatan, yaitu informasi kebencanaan yang disambungkan dari BNPB, BMKG, sehingga kemudian kita tahu ada arah anginnya berapa, tinggi gelombangnya bagaimana, potensi ancaman apa saja yang akan bisa muncul. Jadi datanya lengkap sekali ya Pak yang diolah di sini? Ya, ini kebutuhan kita saat ini untuk bisa merespon cepat. Karena tidak bisa kita dalam operasi dalam pengamanan setingkat presiden kita ada delay. Kita harus bisa merespon, dan tujuan utama kita adalah tadi menjamin keamanan dan keselamatan, dan melalui Command Center ini komando kendali bisa terkelola dengan baik, efisien, dan yang utama lagi presisi, tepat dan akurat. Ini yang kita ingin sajikan, dan kemudian kita akan operasionalkan bersama. Nah, Pak Agung, tadi semua data masuk ke sini untuk dianalisa. Kita melihat kecanggihan dari Command Center ini. Tapi apakah juga ada teknologi yang digunakan oleh rekan-rekan atau petugas yang berada di lapangan? Karena informasi yang diberikan juga harus bersifat akurat dan jelas, sehingga respon yang dibutuhkan atau yang bisa diberikan juga sesuai. Aplikasi yang kita pakai untuk teman-teman di lapangan bekerja, kita sebut dengan aplikasi sistem operasi terpadu, presisi. Itu adalah aplikasi bagi petugas di lapangan. Dia akan secara real time melaporkan dan kita akan bisa munculkan. Seperti hari ini kita bisa munculkan, lihat ini diklik. Oke. Nah, ini kegiatan ada di
pameran VNDCC ada pameran, mereka sedang melakukan pengamanan sterilisasi. Oke. Ini real time, bisa lihat jamnya, dan kemudian ini terkelola. Kalau dia akan, kalau nanti ini sifatnya masih hijau, kalau laporannya sifatnya merah akan kita respon. Oh, jadi ada status situasinya. Berapa grade Pak situasinya? Dari hijau sampai merah tuh ada berapa tingkatan untuk respon yang dibutuhkan? Ya, kalau hanya kegiatan-kegiatan rutin seperti ini hijau. Oke. Tapi kalau ada suatu peristiwa itu merah. Jadi bukan berangkat itu tidak. Tapi kalau ada sesuatu, umpamanya ada rombongan terjadi tabrakan beruntun, nah, mereka harus melapor merah. Termasuk dia dibekali dengan body worm. Jadi petugas yang melapor juga nanti akan bisa kita lihat situasinya, kamera akan melaporkan real live. Sehingga kemudian kita bisa melihat, mendapatkan informasi lebih detail lagi. Oke, dengan situasi yang terjadi saat itu. Termasuk juga ada mobile command center, Pak. Benarkah ada kemudian mobil yang berkeliling? Ya, mobile command center ini diperlukan untuk, karena kita akan mengamankan 5 klaster. 5 klaster, sehingga kemudian kalau semua tertumbuh di sini, ada klaster yang cukup jauh, namanya ada di Jimbaran, tentu mobil komen harus didekatkan ke sana untuk kemudian bisa berfungsi seperti ini, K3I. Sehingga petugas-petugas pengendali di kawasan itu bisa berkoordinasi dan mengeksekusi. Artinya ada respon awal yang sudah bisa diberikan ya. Kita ingin terus memastikan tadi kecepatan tidak ada delay. Itu yang ingin kita capai. Oke, Pak, salah satu juga kunci kesuksesan dari perhelatan skala internasional seperti KTT G20 ini adalah juga koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada BMKG, ada TNI, kemudian juga BNPB, termasuk Pas Pampres. Nah, salah satu yang tidak bisa dilupakan adalah peran dari tokoh masyarakat. Seperti apa sih sinergi dari kepolisian dengan para tokoh masyarakat yang juga punya andil dalam suksesnya perhelatan ini? Ya. Kita perhelatan berada di Bali, tentu kita menjunjung tinggi adat istiadat Bali. Nanti tanggal 26 Oktober ini akan ada doa bersama oleh para pendeta. Ada mungkin 300 sampai 1000 pendeta akan mendoakan perhelatan ini agar aman. Dan kita akan menggunakan pecalang untuk menjadi bagian dari kita terkait dengan pengamanan wilayah-wilayah tertentu yang memang kita mengedepankan rekan-rekan dan saudara-saudara kita dari Bali, dari unsur pecalang ini berperan di desa-desa adat, di tempat-tempat persembahyangan dan lain sebagainya. Itu akan kita manfaatkan pecalang untuk mengamankannya. Demikian juga himbuan-himbuan kita melalui pecalang, melalui tokoh adat. Terus kita komunikasikan bahwa event ini event untuk kebesaran bangsa ini, untuk melompat bangsa ini dari bangsa-bangsa lain di dunia, dan Bali sangat siap. Dan saya berterima kasih atas itu semua, masyarakat adat yang mendukung sepenuhnya, dan kemudian hal-hal bahkan hal yang diperlukan untuk keperluan KTT ini beliau terbuka. Dan kita sudah bisa melihat Denpasar hari ini sudah tertata dengan baik, dan tentu itu kerjasama semua pihak. Dan yang lebih utama tentu kita berharap pada waktu pelaksananya. Pada waktu pelaksananya kita harap bisa bekerja sama terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan moda jalan yang ada di Denpasar ini untuk kelancaran delegasi dan kelancaran masyarakat beraktivitas bisa sama-sama dipenuhi. Dan tentu kami mohon maaf apabila kemudian dalam penyelenggaraan nantinya ada kegiatan, mungkin ada jalan yang harus berapa saat ditutup dulu sementara, kemudian kami buka lagi. Tentu ini mengganggu aktivitas masyarakat, dan kami harap maklumnya untuk ini. Dan sampai sekarang sih masyarakat Bali luar biasa. Ya, dukungannya luar biasa ya, Pak. Mendukung. Nah, terakhir Pak, menyambung tadi Bapak sudah mengatakan masyarakat Bali supportnya
luar biasa untuk KTT G20 ini. Harapan dari Polri sendiri, terutama dari dukungan masyarakat secara luas, bukan hanya masyarakat Bali, tapi juga masyarakat di Indonesia, seperti apa? Ini adalah pematik bagi kita semua. G20 mematik kita semua dari semua sektor. Ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Saatnya kita menggunakan pematik ini sebaik-baiknya, dan harapan saya semua paham bahwa akan ada lompatan-lompatan yang luar biasa pasca perhelatan G20 dengan KTT-nya di Bali ini. Dan tentu kita perlu mensosialisasikan dan masyarakat agar bisa memahami esensi dari G20 itu seperti apa dan apa yang akan kita dapat dari G20. Semuanya pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya secara makro akan bisa dilihat nantinya. Tapi yang lebih utama kita berharap kita semua menjadi tuan rumah yang ramah, yang memberi kesan bagi semua kepala negara yang hadir maupun delegasi, sehingga kesan itu membuat semuanya akan datang lagi ke Bali dan ke Indonesia. Ke Indonesia. Oke, baik. Pak Agung, terima kasih banyak untuk diskusi kita, menarik sekali, dan kita harapkan kesiapan yang dilakukan dari sisi keamanan dari Polri bisa benar menyukseskan dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Pak Agung, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikianlah dialog spesial kesiapan pengamanan dari konferensi G20 bersama dengan Asisten Operasi Kapolri, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Dan juga dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Dan kita harapkan momen G20 mendatang menjadi momen besar bagi Indonesia. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia ini damai, aman, dan nyaman mulai dari diri sendiri dan juga dari daerah masing-masing. Saya Afiani Mari undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Agung, terima kasih banyak. Penjelasannya menarik sekali.